beberapa kebutuhan untuk pendidikan khusus. Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tunanetra, seperti penggunaan buku braille, sistem tulisan khusus yang dibaca dengan meraba, alat bantu, kalkulator atau kalkulator braille, abakus, alat tulis braille, dan lain-lain. Guru pendamping atau guru shadow untuk memberikan bimbingan khusus kepada anak tunanetra. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran, buku braille, audiobook, dan materi pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua yaitu mobilitas atau aksesibilitas, menggunakan alat bantu seperti tongkat untuk membantu orientasi dan mobilitas. Selanjutnya yaitu pelatihan belajar menggunakan tongkat, mengenali lingkungan sekitar dan untuk mengatasi rintangannya. Yang selanjutnya yaitu teknologi berbasis suara, seperti pembaca layar agar mereka dapat berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sosial, interaksi. Mereka membutuhkan interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Selanjutnya yaitu aktivitas, berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, dan musik. Teknologi, mereka anak yang berkebutuhan tunanetra membutuhkan alat perangkat seperti perangkat lunak, pembaca layar, software, braille, dan aplikasi khusus. Yang kedua yaitu perangkat keras seperti smartphone dengan fitur aksesibilitas, komputer, braille, dan lain-lain. Selain itu, anak tunanetra perlu diberikan yang pertama stimulasi melalui permainan musik dan aktivitas lainnya. 2. Pendampingan dan dukungan emosional, membantu anak merasa percaya diri dan mandiri. Yang ketiga yaitu lingkungan yang inklusif, sekolah ramah, dan komunitas yang mendukung. Yang keempat, pelatihan keterampilan hidup, keterampilan praktis seperti merawat diri untuk berorientasi, mobilitas, serta keterampilan pekerjaan juga penting untuk membantu mereka menjadi mandiri. Anak tunanetra juga memiliki organisasi, jadi mereka terorganisir dalam suatu organisasi. Terdapat banyak organisasi yang fokus pada penyandang tunanetra. Mereka dapat memberikan informasi, dukungan, dan layanan yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu terapi fisik, akupasi, dan wicara dapat membantu meningkatkan kemampuan. Dan program layanan PAUD inklusi untuk anak tunanetra. Tujuan program ini untuk memberikan kesempatan belajar yang setara dalam mengembangkan potensi dan kemampuan anak tunanetra, yaitu memberikan pendidikan yang tepat dengan tenaga pendidik, lingkungan, serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk mendidik anak tunanetra agar mereka dapat mencapai kualitas hidup yang optimal, membantu anak tunanetra dalam mempersiapkan diri untuk hidup berkontribusi positif dengan masyarakat. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk membantu anak untuk meningkatkan kemampuan, minat, dan keterampilan mereka, yaitu rancangan program layanan PAUD inklusi. Dalam merancang kegiatan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, maka rancangan kegiatan pembelajaran yang akan dibuat harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian media yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan alat bantu. Selain itu, tenaga pendidik juga harus dapat melakukan pendekatan kepada anak tunanetra sesuai dengan bagaimana cara memperlakukan mereka. Pembelajaran dapat diterapkan pada anak tunanetra meliputi 1. Penyediaan guru pendamping atau guru shadow untuk membantu anak tunanetra selama proses pembelajaran. Yang kedua, penyediaan alat dan media pembelajaran adaptif seperti braille, teknologi asistif, peta timbul atau model 3 dimensi, kemudian audiobook. Yang ketiga, modifikasi kurikulum dengan metode pengajaran dan metode pengajaran. Contohnya seperti mengganti tugas visual menjadi tugas yang berbasis audio. Kemudian memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Yang berikutnya menggunakan metode multisensori seperti mendengar dan menyentuh. Yang keempat, program orientasi dan mobilitas. Melatih anak untuk mengenal lingkungan sekolah dan bergerak secara mandiri seperti menggunakan tongkat putih atau mengidentifikasi jalur aman di sekolah. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional, mengadakan aktivitas yang melibatkan orientasi siswa seperti
Satu, bermain peran atau simulasi untuk meningkatkan empati dan kerjasama. Kedua, membentuk kelompok diskusi untuk memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, melibatkan konselor untuk membantu anak tunanetra mengelola emosi dan membangun kepercayaan diri. Yang keenam, memberikan pelatihan kepada guru serta tenaga pendidik tentang cara mengajar anak tunanetra, penggunaan alat bantu dan teknologi adaptif, serta strategi komunikasi efektif dengan anak tunanetra. Yang ketujuh, menyediakan program ekskul yang dapat diikuti oleh anak tunanetra dengan tujuan meningkatkan bakat yang mereka miliki tersebut seperti musik, seni kerajinan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana pendukung. Yang pertama adalah alat bantu belajar, yaitu braille, mesin ketik braille, kemudian buku atau LKPD braille, buku audio atau e-book yang dapat didengar dengan jelas, kemudian peta timbul atau objek 3D, kemudian alat peraba seperti alat peraga 3D seperti miniatur atau replika objek dan papan taktil. Kemudian yang kedua adalah teknologi asistif, yaitu perangkat lunak pembaca layar digunakan pada komputer atau ponsel untuk membaca teks yang tampil di layar seperti JAWS atau NVDA atau voice over. Kemudian perangkat braille elektronik, braille display yang terhubung dengan komputer atau ponsel untuk membaca teks dalam format digital. Kemudian alat pembesar elektronik atau seperti perangkat untuk membantu anak dengan low vision membaca teks kecil. Kemudian yang ketiga, sarana untuk orientasi dan mobilitas untuk membantu anak mengenali lingkungan sekolah secara mandiri atau tongkat putih atau jalur pemandu. Yang keempat adalah ruang dan fasilitas belajar yang inklusif. Kemudian seperti contohnya ruang kelas dan aksesibilitas seperti pencahayaan yang baik, kemudian meja dan kursi yang nyaman untuk mendukung kebutuhan belajar. Kemudian keempat ruang dan fasilitas belajar yang inklusif seperti ruang kelas dengan aksesibilitas meliputi pencahayaan yang baik, meja dan kursi yang nyaman untuk mendukung kebutuhan belajar. Kemudian penandaan ruangan